Halo semuanya, kembali lagi di channel Hedidot. Assalamualaikum. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan. Dan berhubung nuansa bulan suci Ramadan ini, Apple mengeluarkan iPhone spesial Ramadan. Ya, warnanya hijau. Biasanya kalau bulan puasa ini kan pada ganti HP ya. Jadi teman-teman mungkin pengen upgrade atau pengen ganti warna dari yang sebelumnya, bosan gitu kan. Pengen ganti iPhone terbaru, yaitu iPhone 13 Pro. Dan iPhone 13 Pro ini gue dapetin dari belanjabos.com. Belanjabos.com ini adalah justip nomor 1 Indonesia yang memberikan jasa penitipan belanja dari luar negeri dan sekarang ada di 7 negara. Itu secara legal guys. Jadi kalau kita nih mau beli iPhone edisi Ramadan ini di Hong Kong, mau yang dual SIM card, itu bisa langsung di belanjabos.com. Dan nanti emailnya bakal didaftarkan secara resmi karena membayar pajak. Jadi nggak ada istilahnya emailnya itu garansi 1 tahun. Jadi ini lifetime garansinya ya. Buat prosesnya sendiri yang gue alami itu sekarang di sekitar 7-10 hari kerja aja. Jadi udah bisa lebih cepat mereka. Nah, kenapa sih gue pilih iPhone yang Pro ini dan warna hijau? Karena itu sesuai warnanya, ya kan? Terus ini desain gue warna hijau, bajunya warna hijau. Ya buat menyesuaikan aja tematik gitu loh. Apa sih keunggulannya dari iPhone 13 Pro yang hijau ini dengan sebelumnya? Sebenarnya keunggulannya adalah di estetika warnanya. Nah, buat desainnya sendiri ini nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi ini notch-nya sekarang udah lebih kecil daripada iPhone sebelumnya. Dari mulai iPhone 12 ke bawah itu kan notch-nya gede banget. Sekarang itu udah lebih mengecil. Nggak tahu gimana caranya si Apple berhasil menghemat space-nya itu. Jadi sekarang layarnya itu kelihatan lebih lega guys. Walaupun sebenarnya di bagian atas ini nggak ada informasi tambahan, sama aja kayak sebelumnya. Cuman enaknya kalau lagi nonton film kali ya, jadinya layarnya bisa lebih lega aja. Dan kelebihan dari iPhone 12 Pro ini salah satunya terletak di bagian layar. Jadi layarnya itu sekarang ada fitur yang namanya ProMotion. Itu support di 120 Hz. Efeknya apa? Jadi lebih smooth tampilannya. Jadi kalau kita scrolling atau lagi main game itu bakal berasa banget deh perbedaannya. Ya kayaknya fitur-fitur unggulan di Android yang lain itu pelan-pelan dibawa ke iPhone juga akhirnya. Ya walaupun telat tapi maksimalitasnya itu tetap juara. Terima kasih Apple. Cuman yang belum gue rasakan sampai sekarang ini adalah fitur always on display. Jadi kalau teman-teman nggak pakai iPhone-nya itu digeletakin ya gitu aja mati. Tapi walaupun kayak gitu always on display kayaknya nggak begitu berguna juga karena teman-teman setiap naruh HP pasti selalu kameranya yang ada di atas. Ngaku. Karena kalau nggak gitu nggak kelihatan iPhone-nya guys, ya nggak? Nah buat belakangnya ini terbuat dari glass tapi dibikin doff, itu cakep banget warna hijaunya. Kemudian di bagian kameranya ini dibuat glossy. Dan kameranya ini sekarang kotakannya itu gede banget ya daripada iPhone 12 kemarin. iPhone 12 Pro aja tuh gua rasa udah gede, tapi sekarang makin gede. Mungkin nanti iPhone di 5 tahun ke depan semuanya kamera di belakangnya ya. Nah, karena makin gede aja. Buat bobotnya sendiri itu ada di 203 gram. Itu lebih berat daripada iPhone 12 yang biasa. Dan lumayan sakit kalau teman-teman lagi nonton film terus jatuh ke hidung. Jadi hati-hati. Kenapa bisa lebih berat? Karena memang komponennya juga berbeda. Ini ada kamera tambahannya, jadi ada 3. Terus juga baterainya lebih besar sedikit dan mungkin ada komponen-komponen lainnya di dalam yang mempengaruhi bobotnya. Jadi kalau mau teman-teman bandingin secara dimensi itu bakal sama banget sama iPhone 13 yang biasa. Cuman secara bobot memang ini lebih berat. Buat bodinya sendiri itu dibuat glossy. Lagi-lagi sama si Apple, walaupun gue kurang suka sama fingerprint magnetnya, jadinya bakal selalu pakai casing. Tapi kalau dilihat-lihat itu cakep banget emang, warna hijau begini mengkilap-mengkilap. Fitur kecepatan chargingnya itu sekarang udah ditingkatkan dari sebelumnya yang 20 watt itu sekarang jadi 23 watt. Terima kasih Apple, naik 3 watt. Yang lain udah 60 gitu loh. Tapi ada juga sih yang ngaku-ngaku 60 pas dicoba di charger sama HP yang 33 watt itu speednya sama. Jadi walaupun begitu ya gue bersyukur sih Apple selalu memaksimalkan fiturnya. Jadinya enggak cuma di atas kertas doang tapi di kenyataannya itu benar-benar optimal. Walaupun sekarang mungkin karena aktivitas sekarang itu orang kan enggak kayak dulu ya. Kayaknya pagi-pagi habis ngecas sedikit pengen pergi gitu. Sekarang hal itu udah harus ditambahkan
sih sama si Apple. Mungkin semoga di iPhone selanjutnya itu speed chargingnya lebih cepat ya. Anyway, kalau teman-teman pengen beli iPhone yang versi dual SIM card, langsung aja ke belanjabos.com. Kelebihannya apa sih? Jadi kalau kayak gue pernah tinggal di luar negeri, kalau pakai HP yang dual SIM card itu bakal lebih memudahkan. Kalau misalnya kita masih pakai mobile banking yang ada di Indonesia, karena setiap kita melakukan transaksi atau apapun kan bakal nerima SMS, itu bakal memudahkan banget ketika kita pakai dual SIM card. Nah, keunggulan iPhone 13 Pro ini apa sih? Ya kalau dari chipnya sih sama aja sama iPhone 13, dia sama-sama menggunakan chipset Bionic A15, dan speednya kalau kita main game, misalnya main Genshin Impact game yang luar biasa menyeramkan ya buat handphone, karena bener kalau kata gue sih sayang sekarang main game di HP ya, mahal-mahal karena bakal berakibat fatal di baterainya gitu. Cuman kalau teman-teman memang suka main game di HP ya monggo aja. Jadi kalau main Genshin Impact di iPhone 13 Pro ini sekarang ada fitur promotionnya tadi kan, itu bakal lebih smooth tampilannya guys. Buat kapasitasnya buat iPhone sekarang itu udah nggak ada lagi yang 64 GB. Jadi minimal 128 GB. 128, 256, 512, 1 TB. Nah, kameranya ini sekarang kamera depannya itu udah 12 megapiksel. Sekarang gambarnya lebih tajam, lebih rapat daripada sebelumnya, lebih terang juga. Dan Face ID-nya itu kayaknya sensornya sama aja kayak sebelumnya, jadi belum berubah mungkin dari iPhone XS ya, karena nggak pernah dipublikasikan itu. Cuman sekarang support kalau teman-teman pakai masker itu udah bisa unlock pakai Face ID. Nah, kamera utamanya ini yang asik banget. Jadi kamera utamanya sebenarnya sama ya sama iPhone 13. Correct me if I'm wrong. Jadi itu 12 megapiksel dengan kecerahan dan tingkat luas yang sama. Terus juga kalau ultrawide-nya ini sama juga, dan yang spesial adalah telefotonya. Sekarang telefotonya itu udah 3 kali optical zoom. Cuman sayangnya bukaannya itu dipersempit daripada sebelumnya guys. Jadinya iPhone 12 Pro Max itu masih lebih terang hasil fotonya. Cuman buat ngambil gambar lebih jauhnya masih bagusan iPhone 13 Pro. Dan asiknya adalah iPhone 13 Pro dan Pro Max itu nggak dibedain. Kalau sebelumnya kan dibedain buat telefotonya. Sekarang tuh sama-sama 3 kali optical zoom. Dan juga ada satu sensor lidar yang berfungsi buat ngerekam 3D object. Jadinya kalau teman-teman pakai foto portrait mode itu hasilnya bakal lebih rapat karena dia mendeteksi objek secara 3D. Dan kalau teman-teman 3D artist kayak gue, itu bisa ngerekam ruang secara 3D ataupun objek lainnya dan kita import ke scene 3D kita. Ya kayaknya itu aja, nggak banyak yang bisa gue bahas dari iPhone 13 Pro ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar. Gue bakal berusaha jawab sebisa gue. Dan sekali lagi buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga semangat sampai lebaran. Terus gue mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. See you on the next video. Assalamualaikum.